ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik.
menderu tiap detik, tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di pavan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku
Dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat tiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di rumah Bapa sorga yang bakal. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Agar iman
Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama beribadah dalam Maranatha Family Fellowship. Saat ini kita masih dalam keadaan waspada penularan COVID-19. Oleh karena itu, Maranatha Family Fellowship tetap diadakan secara online seperti saat ini. Saya Damai dari Direktorat Keuangan akan menemani Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam Maranatha Family Fellowship Jumat tanggal 17 Juli 2020 dengan tema Hope is Greater Than Fear. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Hariman Patiana Kota MTH. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami, untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah Maranatha Family Fellowship. Biarlah Tuhan Kau yang menolong kami, supaya kami boleh datang pada Tuhan dengan hati ucapan syukur, juga memberkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau yang memberkati. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mengangkat satu lagu pujian, Kaulah Harapan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan
Sebelumnya mari kita berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, kami datang dengan penuh kerendahan hati memohon Roh Kudus menuntun kami dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Tambah-tambahkan kepada kami hikmat sehingga firman-Mu sungguh kami pahami. Dan lebih dari itu, Tuhan mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, berharap Anda semua ada dalam kondisi yang baik. Di kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan tema firman Tuhan yang sungguh sangat indah. Bicara tentang harapan. Hope. Hope is greater than fear. Harapan selalu lebih besar dari yang namanya ketakutan. Kenapa? Dan apa yang menjadi kunci, anak kunci emas dari yang namanya harapan itu? Sehingga dengannya kita bisa membuka ruang-ruang ketidakmungkinan. Ruang-ruang yang penuh dengan kegelapan. Nah, untuk itu saudara-saudara, kita mau belajar bersama dari firman Tuhan. Ada 2 bagian Alkitab yang ingin saya bacakan untuk kita semua. Yang pertama diambil dari Yosua. Yosua pasalnya yang pertama ayat yang ke-9. Begini bunyinya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu bacaan yang kedua, saudara-saudara, saya ingin membaca dari Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11 dan 12. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kami jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, mendengar, dan tentu yang lebih berbahagia adalah kita yang belajar setia melakukan firman Tuhan ini dalam hidup sehari-hari. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca 2 bagian Alkitab tadi, yang pertama dari Yosua dan yang kedua dari kitab Ibrani. Rasanya kita menemukan bahwa ada ketakutan. Ada ketakutan yang dialami baik oleh Yosua maupun oleh jemaat-jemaat perdana yang menjadi alamat dari surat Ibrani. Ketika kita membaca kitab Yosua, saudara-saudara, di sana dengan gamblang dikatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut, jangan takut. Mengapa Yosua takut, saudara-saudara? Paling tidak saya menduga ada 3 alasan. Yang pertama, Yosua takut karena dia akan menggantikan Musa. Musa seorang pemimpin besar.
Dan kemudian hal ini membuat seorang Yosua berpikir apakah mungkin dia bisa melanjutkan estafet kepemimpinan Musa. Hal ini mungkin juga sama dengan apa yang dialami oleh Musa ketika pertama kali mendapatkan panggilan Tuhan. Musa juga berpikir, siapakah aku ini? Kini giliran Yosua. Yosua berpikir, siapa dia? Yang kedua, saudara-saudara, Yosua takut karena Yosua mengenal saudara-saudaranya orang Israel yang akan ia pimpin. Dan sebaliknya orang-orang Israel juga mengenali Yosua. Kita tahu Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang susah diatur. Dan orang Israel juga mengenal Yosua hanya sebagai seorang hamba, seorang pembantu daripada Musa. Yang ketiga, saudara, Yosua merasa takut karena dia akan membawa Israel menyeberangi sungai Yordan, memasuki tanah Kanaan, negeri yang sudah ada penduduknya. Dan menurut pengintai-pengintai, penduduk Kanaan adalah penduduk yang orangnya besar-besar. Artinya bahwa ada persoalan di depan mata yang akan dihadapi oleh seorang Yosua. Nah, karena itu saudara-saudara, Yosua kemudian takut. Dia kecut, dia tawar hati. Nah, tepat dalam situasi yang demikian, saudara-saudara, firman Tuhan diberikan kepada Yosua. Bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Mengapa? Inilah rahasianya. Inilah anak kunci emas. Bahwa Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara, dengan demikian Yosua diingatkan. Yosua dicerahkan, dibukakan hati dan pikirannya. Bahwa yang menentukan Israel akan masuk ke Kanaan bukan karena ada kepemimpinan yang kuat dari seorang Musa. Musa memimpin. Dan pada gilirannya Yosua memimpin. Semua itu karena kasih karunia Tuhan yang menyertai mereka. Mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Juga tidak ditentukan oleh keburukan atau kebaikan dari Israel. Bukan karena prestasi Israel. Tetapi semata-mata karena anugerah. Sola gracia. Allah yang menyertai. Allah yang memimpin. Mereka bisa menikmati susu dan madu Kanaan. Kesejahteraan Kanaan. Bukan karena hidup mereka tanpa masalah. Tetapi karena pimpinan Tuhan. Dalam seluruh dinamika kehidupan mereka. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang datang kepada Yosua ini mengingatkan Yosua. Supaya dia boleh teguh, dia boleh kuat, dia boleh melangkah dengan harapan. Kenapa? Karena ada Allah yang menyertai dia, ada Allah yang berjalan di depan dia. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama, khususnya dalam kisah Israel, kita melihat bahwa Allah yang disembah, Yahweh yang dipercaya,
Bukan hanya Allah yang transenden, ya. Bukan hanya Allah yang tinggal jauh di sana, tetapi Allah yang hadir di masa kini, bahkan Allah yang berjalan di depan. Nah, karena itu Yahweh, Allah yang mereka sembah, Allah yang dikenal, Allah yang dipercaya adalah Allah masa depan. Allah yang membukakan harapan. Allah yang menarik Israel keluar dari masa-masa penderitaan di Mesir, membawa mereka ke depan kepada kebebasan, kepada kesejahteraan, kepada hidup yang penuh dengan shalom. Karena itu firman Tuhan dikatakan untuk Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Allah yang memimpin Israel adalah Allah masa depan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karya Allah itu terus berlangsung di sejarah. Tidak hanya di zaman Yosua, tapi juga ketika ada dalam zaman perjanjian baru. Ketika gereja-gereja terbentuk, gereja-gereja ini juga hidup dalam persoalan, hidup dalam pergumulan. Baik yang mereka alami secara internal maupun ketika mereka berhadapan dengan pihak-pihak eksternal. Dalam tantangan yang demikian, penulis surat Ibrani, sebagaimana yang kita baca tadi, menyerukan kepada jemaat di sana, supaya masing-masing orang, tiap orang, menunjukkan kesungguhan dalam hal apa? Dalam hal berpengharapan. Pengharapan itu supaya menjadi sesuatu yang pasti, yang dimiliki. Karena pengharapan itu yang akan menggerakkan mereka. Pengharapan itu yang akan membawa mereka melewati berbagai tantangan, melewati berbagai ketakutan, melewati berbagai kecemasan. Karena itu saudara-saudara dikatakan supaya dengan harapan itu kamu tidak menjadi orang yang lamban. Tidak menjadi orang yang terus-menerus tinggal dalam situasi nyaman. Yang pada akhirnya membuat mandek. Tidak ada perubahan. Malah di sini saudara-saudara, kepada jemaat-jemaat perdana itu mereka diingatkan supaya mereka dapat menjadi penurut-penurut. Mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Mereka diajak untuk mengimitasi, untuk mencontoh, untuk mengikuti kisah-kisah hidup beriman dan berpengharapan yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Seperti Musa, Yosua. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Anda dan saya, kita semua diingatkan bahwa yang pertama, harapan itu bukan sesuatu yang pasif. Harapan adalah sesuatu yang aktif. Harapan adalah kekuatan yang mendorong kita untuk melangkah ke depan. Melihat kepada visi yang Allah janjikan.
Sama seperti orang Israel yang diarahkan oleh visi masa depan tanah perjanjian. Sehingga mereka bergerak. Mereka keluar dari Mesir. Menjalani ziarah di padang gurun. Menuju ke tanah Kanaan. Ke tanah perjanjian. Jadi saudara-saudara, hari ini kita belajar bahwa harapan itu adalah sesuatu yang menggerakkan, sesuatu yang mengaktifkan. Dan yang kedua, saudara-saudara, kunci dari harapan itu bukan terletak pada diri kita. Sebagai manusia, kita harus jujur untuk bilang, justru kita sering takut, kita sering cemas, kita mudah galau. Apalagi dalam situasi perubahan yang berubah dengan begitu cepat di hari-hari ini. Dalam masa-masa pandemi yang masih terus kita alami. Wajar kita takut. Wajar kita cemas. Nah, karena itu harapan tidak bisa kita letakkan dalam diri kita. Hari ini kita belajar bahwa justru kunci dari harapan itu adalah kasih dan penyertaan dari Allah sendiri. Jadi kasih dan penyertaan Allah inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Ini yang memberikan kepada kita energi untuk terus hidup dalam harapan. Jaminan penyertaan Tuhan. Itu yang membuat kita kuat. Karena itu saudara-saudara, dalam berbagai persoalan, dalam berbagai pergumulan, jangan kita fokus kepada persoalan dan pergumulan itu. Tapi mari kita fokus kepada Allah. Yang ketiga, saudara-saudara, dari firman Tuhan ini, kita juga belajar bahwa harapan itu membawa kita kepada yang namanya transformasi. Harapan itu mendorong kita untuk aktif melakukan perubahan. Hanya orang-orang yang mau berubah, yang mampu untuk menyongsong dan memasuki masa depan indah. Orang yang tidak berubah akan digilas, akan dilindas oleh zaman. Kita belajar dari kisah orang Israel. Banyak dari mereka, sebagian besar, bahkan Musa sendiri, tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Yosua salah satu yang diizinkan Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena Yosua mau terus dibentuk oleh Tuhan. Diubahkan oleh Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup dengan harapan, maka itu berarti kita juga hidup dengan kemauan untuk berubah. Supaya kita bisa memasuki masa depan. Jaminannya tentu bukan pada upaya kita. Tetapi pada Allah dalam Kristus Yesus yang sudah datang. Yang ada bersama dengan kita. Dan Yesus yang juga sedang datang kepada kita. Menarik kita, membawa kita kepada masa depan. Karena itu saudara-saudara, walaupun kita sebagai manusia masih dihantui rasa takut. Tapi biarlah
bukan ketakutan yang menuntun kita, tapi harapan. Harapan lebih besar dari ketakutan. Mengapa? Karena kita punya Allah. Allah masa depan yang selalu menyertai kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita berpadu hati, kita naikkan doa syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu. Syukur dan terima kasih kami haturkan. Karena kami terus menikmati tuntunan dan penyertaan-Mu. Berbagai nikmat dan berkat terus kami kecap. Bahkan Engkau menganugerahkan kepada kami pengharapan di tengah-tengah ketakutan, dalam ketidakpastian ketika kami menyongsong masa depan. Kami percaya Allah senantiasa menyertai kami. Sebagaimana Allah sudah menyertai kami sejauh ini, Allah juga akan terus menyertai kami ke depan. Kami berpadu hati ingin berdoa untuk masyarakat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan tuntun sehingga masa krisis karena pandemi virus corona boleh cepat berlalu. Berikan hikmat bagi para pimpinan dari pusat sampai daerah. Biarlah mereka dapat mengelola krisis ini dengan cakap dan membawa bangsa kami menuju pencapaian harapan hidup berbangsa dan bernegara. Kami mendoakan gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Tuhan juga karuniakan kecakapan untuk terus melayani masyarakat bangsa dan negara kami. Terlibat serta di dalam seluruh upaya membangun bangsa ini. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu universitas-universitas dan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di bangsa kami. Tuhan mampukan untuk terus berkiprah demi pencerdasan masyarakat bangsa dan negara. Kami berdoa secara khusus untuk Universitas Kristen Maranatha. Tuhan berkenan memberkati, biarlah seluruh dosen, seluruh tenaga kependidikan, Tuhan karuniakan kasih dan kesetiaan untuk terus melayani, membawa Maranatha ke arah yang lebih baik. Kami berdoa untuk para mahasiswa, mahasiswi, Tuhan juga menyertai mereka dalam seluruh proses pendidikan yang sementara mereka tekuni. Dan kami berdoa untuk para pimpinan, baik yang ada di fakultas-fakultas, di badan-badan, direktorat, juga direktorat. Tuhan mampukan, Tuhan berdayakan untuk terus berkarya dalam kesehatian, membawa Maranatha ke arah yang lebih baik. Proses penerimaan mahasiswa baru yang masih terus berlangsung, kami berharap Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengutus anak-anak untuk dibentuk, diproses dalam proses belajar mengajar di universitas ini. Biarlah Tuhan turut campur tangan sehingga target yang ingin kami capai itu semua boleh terwujud. Kami berdoa secara khusus untuk mereka yang sakit, untuk orang-orang yang kehilangan harapan, mereka yang berputus asa karena berbagai-bagai pergumulan. Tuhan hampiri mereka, Tuhan kuatkan mereka. Dan mari Engkau jadikan kami sebagai pembawa harapan untuk sesama. Inilah doa kami percaya Allah akan menjawab kami bukan menurut kehendak kami. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi, ajari kami untuk selalu belajar setia mencari dan memberlakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan meresponnya dengan menyanyikan satu lagu pujian satu-satunya yang kuandalkan. Waktumu selalu
dan pengutusan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hariman Patiana Kota MTH. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini akan selesai, namun hidup yang beribadah belum usai. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita hidup dengan harapan yang Allah karuniakan bagi kita. Songsong masa depan dalam tuntunan kasih dan penyertaan Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberdayakan saudara-saudara, menjemput masa depan indah yang Allah karuniakan. Teruslah teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih kepadanya. Hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah ikut dalam Maranatha Family Fellowship pada hari ini. Saksikan kembali Maranatha Family Fellowship Jumat minggu depan dengan tema Tangguh di Tengah Badai. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendra Rey. Sampai jumpa Jumat minggu depan, tetap jaga kesehatan, tetap bersemangat dan bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.
Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.